Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Abu Mukatil meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, dari Abu Saf, dari Al-Hasan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika, Iblis laknatullah, sang pengingkar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam, sampai Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja, tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara, kecuali Nabi Yahya, ibnu Zakaria. Suatu hari, Iblis menemuinya. Ketika Iblis hendak pergi, Nabi Yahya alaihi salam berkata kepadanya, Abu Murrah, nama sebenarnya adalah Al-Haris, dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutnya dengan nama Iblis, karena ia terkutuk dari segala kebaikan dan rezeki saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam berkata kepada Iblis, Abu Murrah, aku ingin meminta satu hal kepadamu, dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, iya, aku akan mengabulkan untukmu, wahai Nabi Allah. Nabi Yahya alaihi salam pun menyampaikan maksudnya. Aku ingin kamu memperlihatkan bentuk dan rupa aslimu, serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu gunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar permintaan Nabi Yahya alaihi salam, Iblis pun berkata, Anda meminta sesuatu yang sangat berat. Permintaan Anda membuatku berada dalam kesulitan. Namun aku tidak bisa menolak permintaan Anda. Hanya saja, aku berharap jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku. Dan akhirnya, keduanya bersepakat untuk bertemu esok harinya di saat siang. Pada keesokan harinya, pada saat yang telah ditentukan, Iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihi salam. Ia melihat ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang agung. Tiba-tiba, Iblis tersebut merubah bentuknya menjadi mirip hewan yang burung dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Dia tidak memiliki janggut. Rambut di kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Dia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangannya lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6, hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai. Wajahnya mempunyai tengkuk. Kedua matanya kabur. Ia pincang, bongkok, dan memiliki sayap. Pakaian yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya, lalu di sekitar bajunya. Ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih hitam, merah kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar, di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya, Nabi Yahya alaihi salam berkata, Abu Murrah, jelaskan kepadaku tentang benda yang ada di atas bajumu tersebut. Iblis menjawab, benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi, dan aku memeluk agama tersebut. Nabi Yahya alaihi salam kembali bertanya, jelaskan kepadaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan. Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat dan jerat perangkapku. Yang pertama-tama, aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila ia tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram, agar dia tamak untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan, sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini padanya. Saya memastikan ada sebagian perangkap tersebut yang memperdaya orang mukmin, meski dia termasuk manusia paling waras. Nabi Yahya alaihi salam bertanya, apa bentuk jerat tersebut? Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, jerat tersebut
berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan tersebut selalu mewarnai baju wanita, sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita tersebut. Nabi Yahya alaihi salam bertanya, "Apa lonceng yang ada di tanganmu tersebut?" Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik, seperti kecapi, rebab suling, gendang rebana, dan berbagai jenis alat-alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik tersebut. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal tersebut, aku segera memainkan lonceng ini, sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya. Ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas." Nabi Yahya alaihi salam kembali bertanya, "Telur yang ada di kepalamu tersebut, telur apa?" Iblis menjawab, "Jauhilah diriku dan perangkapku, seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang saleh, para ahli ibadat, dan mereka yang waras. Anda harus menjaga diri dari godaanku, seperti halnya di kepalaku, yang menjaga telur ini dari segala bencana-bencana." "Apa?" tanya Nabi Yahya alaihi salam. "Laknat dan kutukan," jawab iblis. Nabi Yahya alaihi salam kembali bertanya, "Kemudian, apa besi panjang yang ada di tengahnya?" Iblis menjawab, "Besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balikkan hati orang saleh." Nabi Yahya alaihi salam berkata lagi, "Tinggal satu lagi, apa?" tanya iblis. Nabi Yahya alaihi salam melanjutkan, "Mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek?" Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah, ini karena nenek moyang Anda, Nabi Adam alaihi salam. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun, aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala pun murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat menjadi bentuk setan. Padahal tadinya, di antara malaikat, tidak ada rupanya yang lebih bagus dari wajahku. Aku pun menjadi buruk dan menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang." Nabi Yahya alaihi salam melanjutkan pertanyaannya, "Apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain?" Iblis menjawab, "Tidak pernah. Demi Tuhan, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini." Nabi Yahya alaihi salam pun berkata, "Sungguh beruntung aku jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku. Yang satu umum dan yang satu lagi bersifat khusus." Dan iblis berkata, "Tanyakanlah, wahai Nabi Allah." Nabi Yahya alaihi salam bertanya, "Terangkanlah kepadaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkanmu, yang paling menghibur dadamu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling menggembirakan hatimu." Dan iblis pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan menjaga diri dari hal tersebut. Dengan begitu, semua tipu muslihatku akan gagal." Nabi Yahya alaihi salam berkata, "Dalam kitab suci, Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kondisimu berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka, sementara orang-orang yang sesat, kamu pasti lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan ke bola. Ketenanganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan dan dicamkan daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala." Dan iblis kemudian menjelaskan, "Wahai Nabi Allah, hal yang paling aku harapkan dan yang paling menyenangkan adalah wanita. Ia merupakan jerat, perangkap dan anak panah
yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadat dan ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu, aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka, tapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian, aku ingat dengan wanita, sehingga diriku menjadi tenang. Amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang, dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita tersebut bukan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku, iman mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Pasalnya, mereka adalah harapanku, sandaranku, gantunganku, orang kepercayaanku, dan budakku. Kemudian, Nabi Yahya alaihi salam bertanya, "Apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia? Dengan apa kamu menguasai manusia?" Dan iblis menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kesenangan dan kesedihan. Allah juga menciptakan yang halal dan yang haram. Dia memberikan pilihan antara keduanya kepadaku. Saat Nabi Adam alaihi salam diciptakan, aku memilih syahwat dan kesenangan. Aku juga memilih yang haram, yang keji dan yang mungkar. Sehingga semua itu yang menjadi kecenderungan dan seleraku. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan pilihan kepada Nabi Adam alaihi salam, namun Nabi Adam alaihi salam memilih kesedihan, ibadah, dan yang halal. Sehingga semua itu menjadi tuntunan dan harapannya. Semua hal tersebut menjadi harta dan dagangannya, sementara yang sebaliknya telah menjadi harta daganganku. Kebodohan dan keinginan seseorang merupakan nyawa kehidupannya. Jika kehidupannya hilang, orang itu pun akan binasa. Betapa banyak makhluk Allah yang ketika itu keteduhan, keinginan, dan tekadnya hilang. Ia segera mati dan binasa. Demikian pula dengan hal ini. Aku telah memilihnya, sehingga menjadi syahwat, hawa nafsu dan hidupku. Ketika hal tersebut hilang dariku, maka aku akan binasa. Namun, ketika aku berhasil mengalahkannya, aku akan senang dan tetap bahagia. Seandainya syahwat, hawa nafsu dan hidupku ada pada orang lain, berarti ia telah mengambilnya dariku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya, agar ia tetap menjadi penopang hidupku. Dalam hal ini, manusia telah merampas hidupku yang berupa syahwat dan hawa nafsu. Ia menyimpan dan menyembunyikannya. Ia telah bersiap-siap memerangiku. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi si pemilik asli untuk mendapatkan haknya, kecuali dengan berperang dan mengalahkan manusia yang zalim tersebut. Dan itulah kondisiku. Dan demikianlah, aku senang ketika aku bisa mengalahkannya. Nabi Yahya alaihi salam kembali bertanya, "Apa bentuk kezoliman manusia sehingga kamu mengatakan zalim?" Iblis menjawab, "Bentuk kezolimannya adalah dia merampas hawa nafsuku dan menyimpannya di tempat miliknya. Kalaulah bukan karena kezolimannya tersebut, aku tidak akan berusaha memeranginya dan mengambil barang halal darinya, sebagaimana ia telah mengambil hawa nafsu dan barang haram milikku." Nabi Yahya alaihi salam bertanya lagi, "Bukankah tidak masuk akal kalau kamu ingin mengambil kembali hawa nafsumu? Padahal kamu gembira kalau dia mempergunakannya, dia akan bersedih. Namun, kalau dia tidak mempergunakan hawa nafsumu dalam segala urusanmu." Dan iblis pun menjawab, "Kalau ia mempergunakan hawa nafsuku, aku tidak bersedih, tetapi aku gembira, karena ia telah memenuhi kebutuhanku. Aku malah bersedih kalau ia tak mempergunakannya. Aku tidak meminta kebutuhanku tersebut, karena ia telah mengambilnya dariku. Aku juga tidak berharap ia mengembalikannya, sebab hal itu telah melekat padanya. Namun aku ingin dia mempergunakannya. Ketika ia mempergunakannya, maka itu berarti ia telah memberikan kepadaku apa yang menjadi keinginanku, pilihan, dan hidupku. Dia adalah bagian dariku. Jika dia mempergunakan harapanku, maka itu berarti
dia telah membuatku hidup dan bahagia. Pasalnya, dia mempergunakan sesuai maunya. Akan tetapi, kalau dia tidak mempergunakannya, maka itu berarti hawa nafsu yang tersimpan atau tertahan. Jika dia berada dalam keadaan terkekang atau terikat, padahal dia adalah nyawa kehidupanku, sehingga seolah-olah aku dipenjara dan terikat, maka aku menjadi sedih. Dengan begitu, dia mengganti kehidupanku dengan kematian. Oleh karena itu, aku berusaha dengan berbagai cara dan mendatanginya dengan segala tipu dayaku. Aku kerahkan segala perangkat dan sarana. Aku keluarkan semua hiburan berikut alat-alatnya. Lalu aku pukul, aku gerakkan, dan aku lambaikan agar dia melihatnya. Dengan cara itu, dia mulai bermusik dengan semangat. Dia juga mempergunakan hawa nafsunya yang ada padanya, yang merupakan nyawa dan syahwatku. Aku pun menjadi hidup dan bahagia, sampai dia menemukan jalan untuk bergerak, dan terlepas dari pohon tersebut. Dan inilah yang belum aku sebutkan, untuk siapapun juga, semenjak aku diciptakan. Seandainya aku tidak melihat kelebihan dan kemuliaan yang Anda miliki, aku tidak akan menerangkan semua ini kepada Anda. Nabi Yahya alaihi salam kemudian berkata, tinggal satu pertanyaan yang bersifat khusus dan bersifat pribadi yang ingin aku tanyakan kepadamu. Iblis menjawab, iya, tanyakanlah. Nabi Yahya alaihi salam melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku dalam pandangan, ucapan lisan, atau itikat kalbu? Iblis menjawab, secara umum memang tidak ada. Hanya saja ada satu hal dari Anda yang menarik bagiku. Meski begitu, itu sudah cukup bagiku. Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan untuk menggoda diri Anda. Ketika mendengar perkataan iblis tersebut, wajah Nabi Yahya alaihi salam menjadi suram. Ia bingung, hatinya sedih, jiwanya terperanjat dan kaget. Nabi Yahya alaihi salam berkata, apakah itu, wahai iblis? Anda adalah orang yang banyak makan. Kadangkala, Anda terlalu banyak makan, sehingga menyebabkan pencernaan Anda tidak sehat. Kondisi Anda juga menjadi lemah, ngantuk dan malas, dan gampang tidur. Kadangkala, Anda tidur di saat Anda harusnya bangun di tengah malam untuk beribadah. Ini yang menarik bagiku dari diri Anda. Nabi Yahya alaihi salam berkata, dengan kondisi tersebut, kamu mendapatkan kesempatan untuk menggodaku. Iblis menjawab, iya wahai Nabi. Nabi Yahya alaihi salam berkata, apa yang membuatmu gembira dengan itu? Anda tidak memikirkan apa yang aku sebutkan pada Anda. Aku akan mengiring Anda pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja menjadi sesuatu yang aku sukai. Sebaliknya, sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang aku benci. Ketika manusia memilih sesuatu yang aku benci, aku tidak berdaya atasnya, sehingga aku berusaha sekuat tenaga untuk menipunya, sampai dia memilih apa yang aku sukai. Semua itu aku lakukan, karena hidupku bergantung pada apa yang aku sukai, dan disukai oleh manusia. Sebaliknya kematian, kebinasaan, kehinaan, dan kelemahanku terletak pada apa yang aku benci dimanfaatkan oleh manusia. Ketahuilah yang aku benci adalah barang yang halal, yang baik, serta kesedihan. Yang aku sukai adalah barang yang haram, yang buruk, serta kesenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkanmu dengannya. Anda cukup beruntung wahai Yahya. Iblis mengatakan, ia telah memberitahu apa yang mungkin kesempatan yang didapat dari Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam berkata, sepanjang hidupku, hanya itu kesempatan yang bisa kamu dapat dariku. Iblis menjawab, ya tidak ada lagi. Hanya itu. Nabi Yahya alaihi salam kemudian menjelaskan, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkan dunia dalam kondisi kenyang. Dan mendengar hal tersebut, iblis menjadi marah dan sedih, sebab Nabi Yahya alaihi salam telah melakukan antisipasi tipu daya iblis. Ia berkata, Anda telah menipuku dan membuatku kesal. Harapanku pun sirna kepada Anda. Dan iblis pun
meninggalkan Nabi Yahya alaihi salam dengan sangat murka. Dan inilah sedikit kisah tentang pertemuan Nabi Yahya alaihi salam dengan iblis laknatullahi alaihi. Mudah-mudahan dari kisah pertemuan Nabi Yahya alaihi salam dengan iblis, kita mendapatkan beberapa pelajaran dan hikmah. Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.